Oke, Laiku, hari ini kita santai mau gym dulu, ya kan? Cuman di sini kita mau ngopi dulu. Ada Bu Farida dan ada salah satu temannya polisi, Laiku. Kita samperin ya. Kita samperin Bu Farida. Nah, itu dia Bu Farida. Halo Ibu. Pagi Bu. Mohon maaf Bu, saya vlog-vlog ini Bu, boleh Bu? Halo Ibu. Pagi, Bapak. Ibu Farida ini yang saya tahu sempat tugas di Bekasi Timur ya Bu ya? Yang saya tahu. Sekarang di Bekasi Timur tuh sekali. Oke. Ibu, saya mau wawancara boleh nggak Ibu? Apa nih, mengenai apa ya? Mengenai gak jauh-jauh dengan seragam Ibu, lalu lintas. Lalu lintas. Kita mau mengedukasi Ibu. Begitu. Sekarang soalnya konten saya mengenai edukasi lalu lintas Ibu. Boleh ya Bu ya waktunya? Boleh. Pak, ini lagi santai kan Bu? Ya, santai pas habis ngatur lalu lintas. Kita wawancara sama Ibu. Tunggu ya Laiku ya. Oke. Kita sambil santai ya Bu ya. Mohon Iya. izin Bapak. Iya. Ibu ini dan Mas. Pak ini Pak siapa Pak? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Kebetulan habis bertugas. Kemudian break time dulu, nanti bertugas lagi sih Ibu katanya. Nah, di kesempatan kali ini saya bersyukur banget nih bisa wawancara ngobrol-ngobrol dengan Ibu Farida dan Pak Wahyudi mengenai lalu lintas Laiku. Seru nih. Selain nanti kita mau perkenalkan, saya mau tanya-tanya juga nih tentang undang-undang lalu lintas dan tentang pengalaman Ibu dan Bapak gimana nih di jalanan, ada nggak jumpa-jumpa yang pokoknya yang berberkah gitu. Kita tanya Ibu ya. Ibu Farida sekarang bertugas di mana Ibu? Di Kanit Lantas Polsek Bekasi Timur sekarang. Kanit Lantas Polsek Bekasi Timur. Bapak juga sama ya? Selain Oke. Bu, ini saya mau bertanya Bu. Di beberapa kolom komentar itu ada yang komen mengenai posisi saya nih, warga sipil. Nah, boleh nggak melakukan penertiban selain petugas warga sipil Bu? Misalnya yang lawan arah, trotoar, kemudian di jalur zebra lain, cross. ya. Nah itu biar teman-teman juga tahu Bu, gimana Bu? Baik. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 itu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya kan. Kami sudah berkoordinasi dan melakukan sosialisasi maupun dari medsos maupun spanduk untuk tertib berlalu lintas, etika berlalu lintas, sopan santun. Artinya masyarakat apabila yang melawan arus, nah itu kita wajib juga mengingatkan. Boleh masyarakat mengingatkan, menegur. Mas, Pak, Bu, maaf, bukan jalannya. Nah, karena bisa membahayakan kendaraan yang lain, mengakibatkan kecelakaan. Ya kan? Banyak kejadian yang begitu mengakibatkan fatalitas kendaraan, mengakibatkan orang meninggal dunia akibat dari itu kesalahan dari satu orang. Ya kan? Itu. Berarti poinnya bisa Bu ya, mengingatkan Bisa atau menegur. menegur, ya kan? Boleh. Ya kan? Mungkin kalau menindak nggak bisa ya. Menindak nggak bisa, ya kan? Oke. Tapi kita kan sudah bersinergi ya, masalah dengan dari Pemda, dari instansi yang terkait maupun masyarakat, ya kan? Pentingnya itu berlalu lintas apa sih? Nah gitu, untuk keselamatan bersama, ya kan? Gitu. Wajib polisi melakukan peneguran dan masyarakat boleh mengingatkan, menegur kepada pelanggar yang memang salah. Oke. Kadang-kadang logika mereka itu yang mungkin saya bilang mungkin mereka salah satu pelanggar juga Bu. Logikanya mereka balik soalnya dibilang nggak ada hakmu untuk menegur seperti itu. Tugas polisi tuh. Saya bilang logika misalnya nih orang yang salah datang nih orang mengendap-endap mau ngambil sesuatu ke tetangga saya tetangga saya masa nggak bisa negur atau ini kau malingnya gitu. Itu kan logika yang hampir sama dengan yang salah si lalu lintas ini, itu maksud saya Bu. Ya, masalahnya ceritanya seperti kayak orang mau masuk rumah bukan rumahnya. Iya. Nah, Masa nunggu polisi dulu Bu, ya kan? Ya kan? Yang ada di lingkungan itulah, ya kan? Iya. Menyampaikan kepada yang ada di situ. Oh, tuh katanya ada orang mau masuk. Itu kan membantu juga mencegah terjadinya kejahatan. Iya. Nah, sama juga dengan lalu lintas. Ya kalau memang bukan ruangnya, bukan jalannya, ini sering terjadi. Fasilitas yang tertinggi nih,
di tahun 2022-2023 ini. Ya kan? Akibat apa? Menganggap sebentar kok sampai situ melintas gitu. Karena merasa wilayahnya di situ dekat dari rumah. Padahal itu sangat membahayakan bagi kendaraan yang lainnya itu. Itu ada undang-undangnya nggak Ibu? Undang-undangnya ada, itu kan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia 22 nomor 2009, ya kan. Lalu lintas ada gerak jalan kendaraan orang dan barang di ruang satu lalu lintas. Nah itu. Nah itu intinya dalam ruang itu kan ada jalur yang memang ada jalur yang tidak boleh dilewati kayak perboden, tapi memaksakan. Iya. Itu. Ya mohon dengan sangat kepada pengguna jalan ya agar tertib berlalu lintas, mencegah terjadinya kecelakaan yang merugikan kita maupun orang lain. Iya. Nah sebelum konten ini saya buatkan Bu kan, memang saya salah satu pelanggar Bu, tapi saya yang saya cerita tadi Pak, saya punya pengalaman di depan saya ada yang lawan arus, nggak boleh seperti ini. Saya masih punya keluarga, ntar kalau saya ada apa-apa gitu kan, terus saya lihat trotoar kok ini banget nih sama trotoar, gue bilang. Jadi saya bilang, wah saya harus berubah nih, saya harus buat konten lalu lintas nih gitu. Sebenarnya Mas bagus sih ya, Mas ya, mengingatkan. Itu nggak salah, ya kan. Mungkin dia lupa karena keseringan dia melakukan itu, ya kan. Mengingatkan, menegur, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak ada, ada. Nggak salah. Iya. Oke Bu. Gitu sih, Mas. Jadi pengalaman Bapak atau pengalaman Ibu pernah nggak yang seperti saya alami? Saya mau ditoyor-toyor Pak, bahkan saya ditendang Pak. Kau siapa? Gak tugas mesti mas surat-suratmu. Saya pemuda di sini nih, tendang saya Pak, dipanggil teman-temannya. Pernah nggak Pak ngalamin petugas di lapangan sama orang-orang kayak gitu? Ya sering juga sih, kadang-kadang memang pengguna jalan kendaraan bermotor itu kadang-kadang melawan arus. Itu kan udah ada pasalnya. Pasal 287 itu berarti marka jalan, batas jalan, iya kan? Dia melawan arus itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kalau sudah kecelakaan kan bukan dirinya sendiri yang celaka, tetapi orang lain juga ikut susah kan. Iya. Terus kedua ya, kadang masyarakat juga kan wajib juga membantu pihak kepolisian, mengingatkan untuk menyadarkan pengguna jalan yang sering melawan arus. Salah. Berarti nggak jauh-jauh ya Pak ya? Nah, sering banget jumpa yang kayak gitu Pak ya? Sering. Kadang kita sudah ingatkan. Betul. Jadi kembali lagi manusianya itu sendiri. Lagi. Iya sih, saya sering bilang juga Bu, Pak. Bilang sampai ayam bertanduk, sampai kambing juga berkokok, nggak akan kelar nih kalau nggak dari kesadaran. Betul. Saya bilang kayak gitu. Kesadaran. Balik badan aja kita Bu Pak ya. Wah, rame banget. Nggak rame Jadi banget. memang sopan santun itu bukan di rumah kepada orang tua, tapi di jalan juga harus, ya kan, sopan santun dan tingkah. Apabila kendaraan udah maju, ya berilah kesempatan kepada pengendara yang sudah maju duluan, ya kan. Itulah kembali lagi ke kesadarannya manusia itu sendiri, tertib berlalu lintas. Kalau Ibu pernah pengalaman juga Bu, yang sampai ngeyel. Ibu kan dilihat sosok perempuan, Iya, lawan aja nih, gitu. pernah. Jadi udah di stop nih lampu merah, tapi dia melawan arus, ya kan? Lampu merah ya. Memaksakan diri, saya mau buru-buru karena saya itu alasan klasik. Ya kan? Terus Ibu ngamuk. Sering kali. Makanya saya bilang, saya stop. Aku tadi saya siap karena saya harus memberikan fasilitas kepada kendaraan pengguna yang akan mau melintas. Itu. Kita ambil peneguran, ya kan? Karena setelah ini kita lakukan peneguran, komunikasi untuk kota ini. Nah di konten saya itu kan Bu, Pak, biasa saya selalu intro dulu nih. Kita ini selalu sopan dulu, selalu humanis dulu di awal. Tapi kita nggak tahu nih di lapangan ini 1, 2, 3 orang yang kayak ngeyel, mau nubruk, mau gas terus dengan alasan yang kayak gitu tadi Bu. Terus teman-teman yang penonton ini bilang, gak usah keras-keras. Mereka dibilang, gimana kita lembut aja diinjak-injak. Aku bilang kayak gitu. Nah akhirnya kita keras Pak, yang ditangkap penonton kita dibilang kayak arogan. Ya gimana, orang di lapangan itu suasananya beda Bu, gitu gue bilang. Betul. Ada yang ini harus dikerasin gitu, baru mau balik. Kalau enggak, kita diinjak-injak Bu. Itu pengalaman saya sih selama 3 bulan ini lalu lintas. Iya. Di lapangan sih udah biasa begitu. Ya, tapi menguji kesabaran lah. Ya, itu Ya, kita gimana kembali. kesabaran kita kepada masyarakat, karena kita harus bertugas ya mengingatkan, menyadarkan manusia atau masyarakat yang
sering melanggar arus lalu lintas. Lalu lintas itu peduli di jalanan, itu aja. Nggak apa-apa Mas, nggak Ya. usah ini, silakan Nah. aja kalau memang ada memang benar-benar melanggar, mengakibatkan apa ruginya juga masyarakat itu sendiri karena bukan jalan yang memaksa masuk, tegur aja. Tegur aja. Tuh. Poinnya dapat like Bu. Iya. Ini ada satu kolom komentar Bu, saya tergelitik juga Bu, saya bacakan ya. Bu, mohon izin. Woi, bukan wewenangnya, karena masyarakat sipil tidak ada undang-undangnya untuk menertibkan atau mengatur-ngatur lalu lintas seperti yang kau buat. Kau kalau pelanggar tersebut minta ditilang, bisa kak kau menilangnya? Biarkan pihak yang berwajib mengurusinya. Kita tinggal lapor ke pihak berwajib terdekat. Atau waktu buat video, apakah kau sudah bekerja sama dengan pihak berwajib? Gak usah sosok ngatur lalu lintas. Betul memang bukan hanya, tapi kan Mas ini kan peduli ya Iya. kan, nah itu. Nah ini kembali lagi masyarakat itu sendiri yang memang arogan, merasa saya udah biasa kalau sini nggak ada peneguran. Nah itu sekali pas Mas kebetulan melihat kejadian itu tragedi, Atuh. punya rasa ini Iya, Bu. menegur. Apa Mas? Ya kalaupun memang nanti ada berdekatan dengan petugas silakan. Bisa koordinasi ya? Bisa langsung Koordinasi. gitu. Iya. Oke, gitu Bu. Jadi dapat intinya, Pak, Bu. Iya. Terima kasih Ya, waktunya, sama-sama. Ibu Farida, Terima kasih. Bapak. Jadi, Semoga sehat selalu ya. iya Ibu, sehat Stop selalu juga. pelanggaran, stop kecelakaan, untuk keselamatan untuk berlalu lintas. Ada kata-kata Pak untuk para Cukup. Oke, Laiku itu aja. Semoga ini menjadi edukasi buat kita ya. Bye bye.